Ya, halo, selamat datang kembali di channel Mr. Dragon Boys. Guys, di video kali ini saya ingin membahas mengenai sedikit trouble biasa dialami oleh pengguna Wuling Convero S. Jadi, pernah baca juga di grup Facebook ada yang tanya, kenapa ketika pas nyetir itu mobil di depan selalu ngedim-ngedim. Mungkin kalian pernah ngalamin itu kan. Nah, yang terjadi sebenarnya adalah karena mungkin sorot lampu mobil kita itu terlalu tinggi, guys. Jadi mereka kesilauan, jadi otomatis mereka ngedim untuk kasih tahu ke kamu kalau mobil kamu itu lampunya terlalu tinggi. Langkah pertama yang harus kalian cek adalah kalian pastikan dulu lampu kalian, lampu mobil kalian ketika kalian nyalakan itu posisinya di lampu sorot jauh atau tidak. Misalkan seperti ini guys, kita nyalain lampu sekali. Nah ini kan untuk lampu semacam lampu senja ya. Lalu kita nyalain lagi sekali. Nah ini kan lampu nih, lampu malam. Seperti itu. Kalian pastikan dulu posisi tuasnya itu kedorong atau tidak. Jadi kadang ada yang secara nggak sadar ternyata yang dinyalain itu lampu jauh guys, alias lampu tembaknya. Nggak sengaja ketekan seperti ini. Jadi dia akan sangat tinggi sekali dan biasanya ada indikator biru seperti ini. Nah, jadi tinggal dimatiin aja kalau memang seperti itu silaunya. Tapi untuk beberapa kasus di Convero itu guys, posisi lampu ini udah seperti ini, bukan lampu jauh. Lampu malam biasa aja, cuman tetap silo dan tetap nembak. Seperti ini. Jadi saya kasih contoh bedanya, saya aktifkan lampu jauh atau enggak ya. Ini lampu malam biasa dan ini lampu jauh. Lihat. Jadi kayak nggak ada bedanya ya guys. Levelnya tuh sama gitu. Jadi ketika kita nyalain lampu biasa pun orang akan kena silau. Ini bisa terjadi karena settingan dari pabriknya untuk beberapa unit mobil ada yang seperti ini. Jadi kita bisa koleksi sendiri atau kita bisa bawa ke bengkel lah kalau kita nggak ngerti. Nah jadi di video kali ini saya menawarkan dua opsi solusi. Solusi pertama mungkin buat kamu yang nggak terlalu paham dan gak terlalu mau ribet, ya solusinya tinggal bawa ke bengkel aja langsung, nanti bilang ke service advisornya untuk di-adjust atau disesuaikan level ketinggian lampu malamnya. Tapi gimana kan kalau mau ke bengkel tuh cuman buat benerin lampu, kayak ngapain dan sayang. Mungkin ke bengkelnya nanti ikutin jadwal servis berkala. Nah tapi kan pasti ada waktu jeda tuh dari kejadian ini sampai kalian kembali balik ke bengkel resmi untuk servis berkala. Nah, solusi sementara dari saya adalah ketika kalian berkendara malam hari ya kalian cukup nyalain lampu ini aja guys. Lampu senjanya kalian aktifin yang di tengah-tengah ya. Terus ya nyalain juga lampu fog lamp yang seperti ini. Jadi terlihat. Jadi buat kaliannya juga tetap aman, jalanannya tetap kelihatan. Dan juga buat pengendara lainnya juga tidak silau atau tidak membahayakan. Nah itu solusi pertama dari opini saya pribadi. Lalu untuk solusi yang kedua, sebenarnya masalah ini bisa kita atasi sendiri. Untuk level ketinggian lampu Wuling Convero S tipe yang ACT ataupun yang bukan ACT, itu pengaturannya saya rasa sama guys. Itu ada di bagian lampunya. Jadi di bagian lampu belakangnya itu ada semacam baut atau mur yang bisa kalian putar menggunakan obeng aja. Obeng kecil aja cukup, obeng plus. Karena di dalam mobil ini tidak ada pengaturan leveling ya. Cuman ada sensor parkir sama buka tangki bensin aja. Jadi pengaturannya ada di bagian dalam kap mesin di belakang lampu persis. Tapi supaya kelihatan jelas nih, nanti kita akan coba nyalain lampunya. Levelnya saya akan tandain nanti level ketinggiannya di situ ya guys. Saya tandain pakai lakban supaya nanti terlihat perbedaannya. Oke, kita langsung aja eksekusi. Ya, oke guys, saya udah coba tandain dengan menggunakan lakban kertas tuh di sebelah sana ya. Di sudut tertingginya tuh di antara dua sisi itu. Nanti kita coba puter dan jadinya ketahuan nih seberapa turun posisi lampunya ketika kita putar. Nah, kita cuman butuh obeng ini ya guys. Obeng plus kecil aja, pendek aja karena posisinya agak sedikit sempit ya. Jadi obengnya tuh pakai yang cukup yang pendek-pendek aja. Dan supaya nggak bingung nanti berapa kali muternya, obengnya saya tandai nih. Jadi ketahuan ketika sekali rotasi atau 2 kali rotasi kita lihat perbedaannya. Dan untuk supaya lebih safety lagi, lebih aman lagi, lebih baik kalian matikan aja dulu mesin mobilnya guys ya. Karena mungkin agak sedikit panas kan kalau dinyalain. Makanya tadi fungsinya saya kasih lakban itu sebagai penanda aja. Oke,
Let's go. Oke guys, tadi saya udah coba ya untuk lampu yang sebelah kanan nih. Sebelah sini, sebelah kanan. Saya coba putar searah jarum jam 2 kali rotasi obeng. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya guys, kalian bisa lihat posisinya udah lebih turun ya dibanding ke tempat lakban itu tadi tuh. Posisi lakban ini, yang ini udah lebih turun ya guys ya. Itu dengan 2 putaran guys, lihat dia lama-lama turun ke bawah. Beda dengan yang sebelah sana tuh, dia masih posisi awal karena yang sebelah kiri saya belum putar sama sekali. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau turunin levelnya, putarnya itu searah jarum jam ya guys ya. Dan supaya nggak bingung berapa kali muternya, tadi saya lakukan obengnya saya tandain pakai lakban. Jadi ketika posisinya begini kita putar, itu udah 1 rotasi, terus 2 rotasi. Mungkin saya akan tambah lagi 1 kali lagi untuk sebelah kanan dan kiri. Jadi saya pakai 3 kali rotasi guys. Oke, kita lakuin sekarang ya.
Oke guys, jadi kita udah selesai putar tadi bagian lampu bagian kanan. Saya putar 3 kali rotasi obeng, dan juga bagian kiri juga saya putar 3 kali rotasi obeng. Mari kita lihat hasilnya ya. Kita nyalain lampunya. Patokan awal di bawah lakban putih. Nah, bisa kelihatan ya guys bedanya. Saya rasa itu ada sekitar satu telapak tangan gini ya, sekitar 10 cm turunnya. Jadi 3 kali rotasi obeng itu bisa turun sekitaran 10 cm guys. Putarnya searah dengan jarum jam. Nah, mungkin kalian bisa sesuaikan lagi. Kalau menurut kalian ini masih terlalu tinggi, ya kalian bisa putar lagi, tambah 1 atau 2 putaran lagi. Tapi kalau menurut saya ini udah cukup sih. Coba kita lihat dari dekat ya guys hasilnya. Ya, itu tadi guys, setelah reviewnya, hasilnya lumayan ya. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian. Kalau menurut kalian masih terlalu tinggi, ya kalian bisa turunin lagi, putar lagi 1 atau 2 putaran. Tapi kalau buat saya sepertinya udah cukup sih. Nanti kita coba tes jalan aja dulu. Kira-kira masih ada nggak orang yang kesilauan? Kalau memang udah enggak, berarti ya udah oke. Oke, demikian aja videonya. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you!